Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-temanku yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat yang luar biasa nih. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan latihan coaching. Pada latihan coaching kali ini akan direkam, di mana nanti akan ada sesi observasi. Untuk observasi ini berdasarkan rubrik penilaian, yang nantinya rubrik penilaian ini akan mengobservasi prinsip coaching meliputi kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Di sini yang bertindak sebagai pengamat yaitu saya, Bu Ristin, yang nantinya akan menjadi coach yaitu Bu Yunin, yang menjadi coachee yaitu Bu Muntikoh. Bisa kita mulai ya. Untuk tahap observasi meliputi 3 tahap yaitu pra-supervisi, observasi itu sendiri, serta pasca observasi atau pasca percakapan. Masuk kepada tahap pra-supervisi, di sini saya akan mengkonfirmasi kepada coach yaitu Bu Yunin. Bu Yunin, siap? Halo Bu Ristin, siap. Oke. Ini saya akan menanyakan dulu, kira-kira nanti pada saat proses coaching, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Yunin kembangkan nantinya? Ya, terima kasih Bu Ristin sebelumnya. Jadi dari ketiga kompetensi coach yang kita ketahui itu presence, yang hadir dengan sepenuh hati, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga itu sepertinya nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya ingin bisa benar-benar menggali kemampuan atau potensi coach saya gitu. Oke. Lalu berdasarkan bagian kompetensi yang mana yang nantinya secara spesifik ingin diobservasi, yang menganut pada prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi yang menjadi fokus Ibu? Ya, karena ini pertanyaan berbobot Bu Ristin, jadi larinya nanti lebih ke memaksimalkan potensi. Jadi saya harapkan nanti coach saya itu bisa maksimal ketika mencari solusi atas permasalahannya sendiri, begitu. Oke, pada memaksimalkan potensi dengan kompetensi intinya yaitu pertanyaan yang berbobot. Baik. Lalu indikator ketercapaian dari proses coaching nanti seperti apa yang Ibu harapkan? Oke, untuk indikator ketercapaiannya sendiri Bu Ristin, nanti saya harapkan coach saya itu bisa memaksimalkan potensi yang ada dirinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dia sudah tidak mengalami kebingungan, tidak mengalami kerisauan seperti itu. Oke, baik, tahap pra-supervisi sudah kita lampaui. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan proses coaching dengan Bu Muntikoh. Sudah siap sebagai coachingnya? Sudah Bu. Siap, oke. Bu Yunin nanti sebagai coachnya ya. Monggo Bu Muntikoh sama Bu Yunin silakan melakukan coachingnya. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Bu Ristin. Assalamualaikum Bu Muntikoh. Waalaikumsalam Bu Yunin. Apa kabar Bu Yunin? Apakah dalam keadaan sehat Bu? Alhamdulillah, insya Allah semuanya baik Bu, sehat-sehat saja. Ya, amin. Oh ya Bu, bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu Yunin? Oh, boleh Bu, monggo silakan.
kebetulan ini saya juga lagi kosong kok Bu, nggak ada jam mengajar. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, begini Bu, saya ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Yunin. Oh nggih, monggo silakan. Iya, gini loh Bu, sebenarnya saya ada masalah yang ingin saya bicarakan dengan Ibu agar nanti saya bisa menemukan solusinya. Nggih. Oke, baik Bu. Jadi sebelumnya ini ya Bu ya, saya ingin menanyakan kepada Bu Muntiko beberapa hal tentang pertemuan kita hari ini. Kira-kira dalam pertemuan ini nanti Bu Muntiko ingin seperti apa? Begini Bu, permasalahan saya hadapi akhir-akhir ini di kelas, di pembelajaran IPA yang saya berikan ke anak-anak, banyak siswa saya yang kurang antusias atau kurang semangat dalam mengikuti pelajaran, terutama lebih dominan ke siswa laki-laki. Ketidakantusiasan mereka ini bisa saya lihat dari sikap mereka pada saat mengikuti pelajaran saya, di mana mereka banyak yang kurang fokus atau tidak memperhatikan penjelasan yang saya sampaikan, dan mereka juga banyak yang seperti bermain HP atau ngobrol dengan temannya sendiri. Dari tugas yang saya berikan pun mereka banyak yang tidak mengerjakan Bu. Dari jumlah satu kelas itu yang mengerjakan paling hanya sekitar 60% Bu Yunin. Oh baik. Berarti sekarang Bu Muntiko sedang menghadapi permasalahan antusias atau semangat murid yang menurun begitu ya Bu ya ketika mengikuti pelajaran. Iya betul Bu. Oke. Kira-kira dari pandangan Bu Muntiko sendiri penyebabnya apa ya kok anak-anak kurang antusias begitu Bu pada saat pembelajaran? Iya Bu, kalau saya lihat lagi ke belakang, mereka murid-murid saya tidak semangat dalam mengikuti pelajaran IPA, mungkin karena sudah terlanjur dalam mindset mereka itu, mereka berpikir bahwa IPA itu merupakan pelajaran yang sulit, yang merupakan momok bagi mereka, dan mungkin juga pada pembelajaran saya mungkin ketika saya menyampaikan pembelajaran kurang menarik mungkin, atau mereka monoton bagi mereka. Oke, berarti ini Bu Muntiko sudah luar biasa, sudah bisa mengidentifikasi Bu permasalahan, akar permasalahannya itu apa. Oh ternyata murid-murid saya tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, saya yakin Bu Muntiko bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tentunya Bu Muntiko sudah pernah mengikuti beberapa pelatihan atau workshop ya Bu ya, misalnya tentang pembelajaran atau lainnya. Pernahkah Bu Muntiko mengikuti pelatihan atau workshop seperti itu? Iya Bu, memang saya pernah mengikuti pelatihan atau workshop, misalnya saya pernah mengikuti pelatihan pembelajaran interaktif, kemudian pelatihan guru inovatif, dan yang baru-baru ini pelatihan tentang implementasi kurikulum merdeka. Oke, nah Bu Muntiko kan pernah mengikuti pelatihan guru inovatif ya. Pada saat mengikuti pelatihan tersebut, ilmu apa nih yang Bu Muntiko peroleh yang sekiranya bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Muntiko? Yang saya ingat waktu itu yang saya peroleh materi ketika saya mengikuti pelatihan pembelajaran inovatif, yaitu menjadi guru inovatif, itu merupakan perpaduan antara kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid. Dan menjadi guru inovatif itu tentu harus menjadi teladan bagi siswa. Kemudian guru juga dituntut untuk kreatif, inovatif, komunikasi, dan kooperatif, seperti itu Bu Yuni. Oke, baik. Memang dari
hasil pelatihan yang sudah pernah Bu Muntiko ikuti, Bu Muntiko tadi mengatakan bahwa untuk menjadi guru inovatif, tentunya guru harus bisa menjadi teladan bagi murid. Saya sepakat sekali itu. Memang selama ini yang saya rasakan dan saya lakukan memang seperti itu. Nah, salah satunya bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan antusias siswa yang menurun tadi ya Bu ya. Nah, saat ini Bu Muntiko kira-kira antusias semangat siswa kalau di skala 1 sampai 10 begitu angka berapa ya Bu? Kalau pada skala 1 sampai 10 untuk semangat siswa murid-murid saya saat ini mungkin pada angka 6 Bu. Oke, di angka 6 ya Bu? Iya Bu. Oke, kira-kira Bu, setelah mengikuti pelatihan menjadi guru inovatif, hambatan apa yang dialami Bu Muntiko untuk membangkitkan semangatnya anak-anak? Hambatannya karena minat di kelas saya itu rendah, sehingga mempengaruhi daya saing untuk meningkatkan prestasi Bu Yunin. Jadi saat pembelajaran karena mereka cenderung mungkin banyak yang ngobrol dengan temannya sendiri, banyak yang tidak fokus atau melamun. Jadi itu merupakan salah satu hambatan yang saya hadapi. Oke, nah sekarang dari permasalahan atau hambatan yang dialami Bu Muntiko tadi, tentunya Bu Muntiko sudah punya solusi kan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang mau ditempuh oleh Bu Muntiko apa Bu kira-kira? Mungkin saya akan mencoba mempraktekkan ilmu yang saya peroleh dari pelatihan kemarin Bu Yunin untuk membuat pembelajaran yang mempraktikkan pembelajaran inovatif Bu. Sejatinya pembelajaran itu kan harus berpusat pada murid ya. Jadi saya akan membuat pembelajaran saya semenarik mungkin dan saya akan berkolaborasi dengan wali murid dan teman-teman sejawat saya. Wah, keren sekali nih langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Bu Muntiko. Kira-kira setelah Bu Muntiko tahu solusinya tadi, target Bu Muntiko untuk menumbuhkan semangat murid-murid Ibu pada skala 1 sampai 10, Bu Muntiko ingin dianggap berapa Bu targetnya untuk muridnya? Target saya ke depan rasanya saya enggak terlalu muluk-muluk ya Bu. Mungkin pada angka 8 atau 9 gitu Bu. Antara 8 atau 9 begitu ya Bu. Insya Allah pasti bisa ini Bu, bisa lah yakin. Nah, untuk mewujudkan itu strategi apa yang akan diterapkan oleh Bu Muntiko? Strategi yang akan saya gunakan nanti setelah kegiatan berdoa, kemudian kegiatan pembiasaan atau literasi, sebelum pembelajaran IPA, mungkin saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional agar siswa atau murid saya fokus pada materi yang akan saya berikan. Dan selain itu, saya juga akan menerapkan pembelajaran inovatif dan melakukan pembelajaran tidak hanya di dalam kelas saja Bu Yunin, tapi juga bisa di luar kelas supaya murid-murid saya tidak jenuh dengan pembelajaran yang saya berikan. Kalau mungkin selama ini saya memberikan pembelajaran hanya di dalam kelas, untuk rencana saya besok saya akan melakukan pembelajaran di luar kelas secara bervariasi sesuai dengan materi atau pokok bahasan yang saya sampaikan. Selain itu saya juga berencana untuk membangun kolaborasi dengan teman sejawat, terutama dengan guru semapel atau guru IPA. Dan juga saya juga akan memberikan penjelasan pada murid-murid saya kalau pelajaran IPA itu sebenarnya bukan pelajaran yang sulit. Pelajaran IPA itu sebenarnya mudah dipelajari kalau mereka ada kemauan, ada minatnya.
Jadi saya juga nanti akan berkolaborasi dengan guru BK ya untuk membantu memotivasi murid-murid saya. Selain itu juga dengan wali murid ya atau orang tua murid untuk memantau perkembangan belajar murid saya ketika mereka berada di rumah. Seperti itu Bu Yuni. Luar biasa sekali Bu Muntiko, strategi yang akan dilakukan oleh Bu Muntiko itu tadi. Nah, sekarang kira-kira strategi ini nanti membutuhkan waktu berapa lama ya Bu Muntiko? Seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu begitu? Iya, saya akan mencoba mungkin sekitar 3 minggu, Bu. Kalau strategi ini berhasil, saya akan mencoba menerapkannya pada kelas lain yang saya ajar, jadi tidak hanya pada kelas ini saja. Seperti itu, Bu Yuni. Oke, jadi rencana 3 minggu ya Bu buat strateginya. Iya, Nah, betul. untuk waktu 3 minggu ini, kira-kira yang bisa menjaga komitmen Ibu untuk mewujudkan ini siapa ya Bu? Tentunya saya ya Bu sebagai guru IPA, kemudian murid-murid saya, kemudian guru BK, dan saya juga melibatkan orang tua ya Bu atau wali murid. Baik. Oke, jadi melibatkan Ibu sendiri, murid, guru BK, dan orang tua. Semoga berhasil ya Bu Muntiko. Saya tunggu 3 minggu lagi nih, nanti kita kira-kira ngobrol lagi begitu ya Bu. Yes. Oh ya Bu Muntiko, harapan dan perasaan Ibu setelah coaching ini bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu Yunin, setelah saya ngobrol dengan Bu Yunin, saya merasa lega Bu Yunin. Akhirnya saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya Bu. Dan harapan saya semoga nanti saya bisa menjadi guru yang diidolakan atau dirindukan oleh murid-murid saya, seperti itu Bu Yunin. Alhamdulillah Bu. Saya tunggu ya Bu, nanti di lain waktu. Semoga Bu Muntiko menjadi guru yang bisa diidolakan oleh murid, dinantikan kehadirannya oleh murid-muridnya. Amin. Iya, itu harapannya Bu. Oke, terima kasih Bu Muntiko. Saya kira sudah cukup ya Bu ya. Ya, terima kasih sama-sama Bu Yunin. Monggo silakan bisa melanjutkan aktivitasnya Bu Muntiko. Ya, terima kasih Bu Yunin. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa coachingnya Bu Muntiko sama Bu Yunin ya. Baik, kita sudah selesai melaksanakan coaching. Yang ingin saya tanyakan ini adalah yang pertama, tadi setelah melakukan coaching, yang pertama saya tanya perasaannya dulu. Bagaimana Bu Yunin perasaannya setelah coaching? Ya Bu Ristin, jadi memang tujuan saya melakukan coaching ini kan untuk mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya merasa sedikit lega sih. Saya bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan itu. Oke, kalau Bu Muntiko sudah merasa lega belum? Sudah Bu Ristin. Alhamdulillah saya sangat merasa lega sekarang setelah ngobrol dengan Bu Yunin. Iya. Karena dua-duanya sudah merasa lega. Sekarang untuk coachnya, kira-kira indikator yang tadi sudah Bu Yunin sampaikan, itu kira-kira menurut Bu Yunin sudah tercapai apa belum? Ya, kalau saya sendiri sih Bu Ristin, karena indikator yang saya sampaikan tadi untuk tercapaian kompetensi itu kan coach saya itu bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi coach itu bisa mencari solusi secara sadar tidak sadar. Coach ini sudah tahu solusi yang akan dilakukan dan itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi saya rasa untuk kompetensi pertanyaan yang berbobot itu sudah tercapai sih. Oke. Gitu, Bu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil dari observasi atau
pengamatan yang saya lakukan tadi ketika panjenengan ini melakukan coaching. Yang pertama yaitu menghubungkan tentang kompetensi inti serta indikator ketercapaian coaching ini ya Ibu, dari ketiga kompetensi inti serta 3 prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Ketiganya ini sudah terlampaui. Nah, pada fokus yang Bu Guru angkat pun sudah tercapai. Hal itu juga terlihat di mana tadi sampai detail, pada sampai penggalian skala antusias siswa yang semula hingga pada target yang mau dicapai dari 6 menjadi 8. Itu luar biasa, dengan Bu Muntiko bisa menghadirkan solusi juga tadi dari coachingnya sendiri melalui penggalian pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Bu Yunin. Nah, hasilnya juga sudah diperoleh, solusinya diperoleh, targetnya diperoleh, komitmennya pun disampaikan. Nah, sampai janjian lagi untuk coaching berikutnya 3 minggu ke depan. Luar biasa pokoknya. Selanjutnya, kira-kira setelah melaksanakan coaching dengan maksimal, dengan lega, menghasilkan solusi yang digali dari coaching itu sendiri, kira-kira kompetensi yang nantinya perlu ditingkatkan kembali untuk coaching selanjutnya mungkin 3 minggu ke depan itu yang sudah direncanakan apa Bu Yunin kira-kira? Seandainya saya diberikan kesempatan lagi untuk melakukan proses coaching Bu Ristin, mungkin yang kompetensi yang ingin saya tuju adalah presence, hadir sepenuh hati, fokus pada coaching saya harus meletakkan semua ibaratnya pekerjaan saya, beban saya harus fokus pada coaching saya. Itu yang ingin saya kembangkan. Karena ya kita tahu ya kadang coaching kita kan nggak tahu ya kalau sebenarnya kita itu ada kepikiran apa, banyak sekali pikiran. Nah, tapi pada saat proses coaching, kepikiran tugas-tugas yang lain itu harus saya letakkan, saya harus fokus pada coaching saya. Itu yang ingin saya kembangkan, Bu. Oke, luar biasa. Baik, semoga harapan Ibu serta kompetensi inti yang akan Ibu kembangkan lanjutan itu hadir secara penuh. Tentunya itu tidak mudah bagi kita semua. Semua tetap belajar, proses belajar dan belajar terus sepanjang hayat seperti itu. Semoga terwujud ya Bu Yunin, juga termasuk Amin, kita sama-sama amin. belajar. Baik, mungkin itu kegiatan demonstrasi kontekstual coaching kita kali ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya selaku pengamat mengaturkan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Pada kesempatan kali ini saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai kasih, jumpa Bu di lain Ristin. kesempatan. Terima kasih Bu Lulu. Oke, baik teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas Bu. Mendengar jelas Bu Yunin. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam Bu Ristin, Bu Lulu, Bu Muntiko. Selamat Selamat malam. malam. Ya, hari ini kita akan melakukan praktek coaching, di mana posisinya di sini saya sebagai pengamat, kemudian coach sebagai coachnya Bu Ristin dan Bu Lulu sebagai coaching. Jadi di sini saya ingin menyapa Bu Lulu terlebih dahulu. Halo Bu Lulu, sudah siap untuk menjadi seorang coaching? Insya Allah sudah siap Bu Yunin. Oke, terima kasih Bu Lulu. Bu Ristin, selamat malam Bu Ristin. Malam Bu Yunin. Oke, Bu Ristin hari ini akan melakukan coaching. Bu Ristin sudah siap? Siap insya Allah. Oke, Bu Ristin, sebelumnya ini saya ingin menanyakan
terkait rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi di sini untuk penilaiannya di sini ada beberapa hal yang akan saya observasi terkait kompetensi coaching, kemudian bagian-bagian secara spesifik pertanyaan yang diajukan, kemudian juga indikator ketercapaian. Begitu ya Bu Ristin, sudah bisa dimengerti? Bisa. Kemudian begini Bu Ristin, dari kompetensi coaching yang ada 3 itu, kompetensi mana ini nanti yang ingin dikembangkan oleh Bu Ristin? Dari ketiga kompetensi inti meliputi present, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, sekaligus 3 prinsip coaching meliputi kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif. Oke, baik. Serta Jadi prinsip kemitraan. Oke, jadi ini nanti yang kita garis bawahi, yang ingin dicapai, dijelaskan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan kemitraan Proses ya. kemitraan. Proses kemitraan. Oke, baik Bu Ristin. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini nanti seperti apa Bu Ristin? Indikator ketercapaian adalah di mana tercapainya prinsip-prinsip coaching yang ada, meliputi tercapainya kemitraan yang baik dengan coach, kemudian proses kreatif dalam menggali potensi serta memaksimalkan potensi sehingga menghasilkan solusi berdasarkan dari potensi coach itu sendiri. Seperti itu Bu Yunin. Oke, baik. Terima kasih Bu Ristin. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai ya Bu Ristin dan Bu Lulu, waktu saya persilahkan. Baik. Ya, terima kasih Bu Yunin. Assalamualaikum Bu Lulu. Waalaikumsalam Bu Ristina. Gimana? Kangen nggak ngobrol santai dengan saya? Alhamdulillah sangat kangen Bu Ris. Kita sudah lama tidak ngobrol. Iya, saya butuh waktu untuk ngobrol santai dengan Bu Lulu nih karena kangen nih. Bu Lulu nggak kangen dengan saya, Bu? Kangen, kita sudah lama sekali jarang ngobrol karena kesibukan kita masing-masing ya. Terima kasih loh Bu sudah mengajak saya ngobrol. Oh iya, kita kira-kira bahan apa ya yang cocok obrolan santai kita kali ini, Bu? Saya terima kasih loh Bu Ristina sudah mengajak saya ngobrol. Kebetulan saya sebenarnya pada malam hari ini butuh teman ngobrol atau teman diskusi karena saya beberapa bulan, 1 bulan 2 bulan ini saya ada sedikit masalah tentang mungkin permasalahan siswa yang ada di kelas saya Bu Ristina. Wah, seperti gayung bersambut nih. Kita sehati kayaknya Bu, tembus ya Bu. Begitu ya Bu. Kira-kira diskusi yang seperti apa ya Bu yang akan kita bahas kali ini? Sepertinya diskusi yang akan saya bahas pada malam hari ini Bu, mungkin karena di kelas saya kan juga sebagai seorang wali kelas. Saya juga kan pada saat ini sedang menerapkan pembiasaan disiplin positif pada siswa di kelas saya. Salah satunya yaitu dengan menerapkan datang tuh siswa tepat waktu atau setidaknya 10 menit sebelum bel berbunyi anak-anak sudah datang di sekolah dan tidak ada yang terlambat. Tetapi pada kenyataannya saya ada masalah Bu, salah satu siswa saya yang mungkin selama ini tidak ada masalah, tapi beberapa bulan ini dia itu sering datang terlambat. Selain itu juga dia tidak membawa buku pembelajaran. Sehingga kegiatan proses pembelajaran di kelas kurang berjalan dengan maksimal. Oh, begitu ya.
Lah, dari pembicaraan kita kali ini, kira-kira yang Bu Lulu harapkan apa ya Bu diskusi kita kali ini yang diharapkan nanti tujuannya maunya kemana ini? Saya mumpung ya kita malam ini diskusi bersama Bu Rizky, saya tuh berharap saya tuh mendapatkan solusi tentang kedisiplinan murid saya, sehingga anak saya dia dapat datang dengan tepat waktu, dapat melaksanakan disiplin dengan waktu, dan dia bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa ketinggalan. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi adalah tentang masalah disiplin waktunya anak-anak dan disiplin dalam pembelajaran ya, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu, pernah nggak Ibu berpikir kira-kira penyebabnya apa ya kok anak-anak panjenengan itu kok kurang disiplin waktu, terus ada kendala tentang disiplin pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu apa penyebabnya? Banyak sekali, Bu. Setelah saya melakukan pengamatan di kelas saya dan saya sedikit observasi dengan murid saya. Alasannya karena saya setiap anak-anak mengutarakan alasannya, kan saya selalu membawa buku catatan harian. Alasannya mulai dari bangun kesiangan, tidur terlalu malam, lupa tidak belajar, kadang itu berangkat sekolah itu jalan kaki, ataupun tidak ada yang mengantarkan sekolah. Begitu ya. Terus dari alasan-alasan, terus dari pemantauan di jurnal-jurnal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagaimana tanggapan Bu Lulu tentang alasan anak-anak tersebut? Setahu saya ya Bu, ini salah satu siswa saya, mungkin anggap saja namanya Nadia, mungkin bisa. Setelah saya amati, sepertinya dulu tuh dia tidak ada permasalahan. Mungkin siswa saya ada permasalahan dalam keluarganya, sehingga ada memberikan dampak kepada Nadia. Dia sering datang terlambat ke sekolah, ataupun juga sering tidak membawa buku. Sepengamatan saya, Bu Rizina. Gitu ya. Lah, kalau berdasarkan pemantauan dulu tersebut kan berarti ada hubungannya dengan orang tua anak tersebut. Tadi siapa si Nadia itu ya Bu ya? Iya Bu Riz. Dengan mengalami permasalahan dengan orang tuanya sehingga berdampak kepada si Nadia. Lalu langkah konkret apa yang bisa Ibu Lulu lakukan melihat dari hasil pemantauan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Ya, karena permasalahannya mungkin ya Bu Rizina, mungkin ada sedikit permasalahan dengan kedua orang tuanya. Akhirnya Nadia kurang mendapat perhatian, sehingga kurang pengawasan dari orang tuanya. Selain itu juga mungkin Nadia memberikan seperti pemberontakan pada dirinya untuk mendapatkan perhatian lebih. Saya juga beberapa kali melakukan diskusi bersama Nadia tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama. Berarti Bu Lulu sudah melaksanakan diskusi dengan Nadia ya Bu. Lalu setelah berdiskusi, sempat melaksanakan diskusi dari berbicara dari hati ke hati dengan Ananda Nadia tadi yang sudah disampaikan. Hasil yang Bu Lulu peroleh dari diskusi tersebut apa? Setelah saya melakukan diskusi, yang pertama alasannya tuh bangunnya kesiangan karena dia tidurnya terlalu malam karena orang tuanya juga tidak perhatian kepada Nadia, sehingga saya menyarankan kepada Nadia untuk tidur lebih awal dan dia sebelum tidur menyiapkan buku pembelajaran untuk esok harinya. Tetapi setelah saya memberikan sarannya, tetap saja keesokan harinya Nadia datangnya sekolah tetap terlambat. Oh gitu, jadi meskipun sudah berdiskusi, tetap terulang hal yang sama ya. Wah, berarti ini harus ada langkah selanjutnya. Berarti selain berdiskusi dengan Nadia, kira-kira ada nggak hal lain yang
Ibu temukan sebagai peluang yang mendasari Nadia itu sering terlambat? Mungkin ya Bu ya, Nadia memberikan respon yang terlambat itu karena minta perhatian lebih mungkin, perhatian lebih dari saya ataupun dari orang tuanya. Mungkin cara Nadia meluapkan emosinya yang disimpan dalam hatinya dengan cara memperlihatkan sikap berontaknya dengan cara datang terlambat atau Nadia juga tidak membawa buku pelajaran. Mungkin dengan ini saya akan lebih memperhatikan lagi perhatian saya ke Nadia untuk lebih mendekatkan diri, dan saya mungkin akan mengajak atau memanggil orang tuanya Nadia. Nah, kalau ditarik garis merah berdasarkan pernyataan dulu, berarti dari Nadia yang sebelumnya itu anak yang disiplin sekarang menjadi kurang disiplin dalam berbagai hal, terlambat, tidak membawa buku, dan sering berlaku negatif di kelas itu ada hubungannya dengan kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya, serta mungkin cari perhatian ke gurunya. Seperti itu Kak Bu? Ya Bu, betul sekali Bu Ristin, mungkin seperti itu ya. Setelah saya amati dulu, Nadia itu anaknya juga tidak pernah terlambat, dia disiplin sekali dulu. Mungkin benar kata Bu Ristina, mungkin dia ada permasalahan, mungkin minta perhatian dari saya ataupun orang tuanya. Nah, berarti kalau berdasarkan hal tersebut, Bu Lulu sudah tahu. Lalu langkah apa? Kalau misal kurang perhatian, kira-kira langkah apa yang bisa Ibu ambil sebagai solusi untuk mengatasi kurangnya perhatian yang dibutuhkan oleh Nadia tersebut? Mungkin Bu Ristina, selain saya sering mengingatkan Nadia melalui buku siswa, saya juga mengingatkan Nadia agar disiplin waktu dengan tidur tidak terlalu malam, agar bisa bangun pagi dan sekolah tidak terlambat. Selain itu saya juga memberikan motivasi-motivasi baru. Semoga Nadia itu dapat meningkatkan atau membangkitkan motivasinya untuk terus menghargai waktu dan lebih semangat untuk belajar lagi. Oh gitu ya Bu, luar biasa ya. Berarti menurut Ibu kira-kira motivasi konkret seperti apa yang bisa Ibu sampaikan ke Nadia? Motivasi yang ingin saya berikan ke Nadia adalah motivasi secara intrinsik Bu. Intrinsik yaitu motivasi dalam dirinya sendiri, agar Nadia itu bisa menghargai waktu, agar Nadia bisa kembali ke Nadia yang dulu, karena Nadia yang sekarang mungkin Nadia yang berbeda seperti sebelumnya. Selain itu juga saya akan memberikan motivasi secara ekstrinsik yang dapat yang dapat memberikan motivasi Nadia agar dia menjadi anak yang baik atau anak yang disiplin. Dengan saya berikan beberapa video atau beberapa dari contohnya motivasi dari Pak Habibie. Saya memberikan cerita-cerita dari orang-orang yang hebat, bahwa untuk menjadi anak yang sukses, anak yang disiplin itu harus dimulai dari dirinya sendiri, karena orang sukses itu berasal dari kedisiplinan. Wah, luar biasa ya motivasinya untuk anak Nadia. Bu Lulu memang guru yang hebat kelihatannya ini ya. Terus selain motivasi hebat untuk Nadia, kira-kira kan itu berhubungan juga dengan orang tua tadi Bu Lulu sampaikan. Lalu langkah yang Ibu ambil sebagai bentuk solusi yang mungkin dari lingkungan keluarga mungkin atau lainnya? Oke Bu, ya Bu Ristina, saya selain memberikan motivasi anak untuk selalu disiplin baik di sekolah, saya juga harus membutuhkan dorongan dari orang tuanya. Jadi saya merencanakan untuk kedepannya melakukan komunikasi dengan orang tuanya Nadia supaya lebih perhatian lagi, lebih mendekatkan,
mungkin jika sedikit ada permasalahan bisa dibicarakan dengan bersama atau kita bisa duduk bersama Bu untuk mencari solusi yang terbaik karena Nadia untuk saat ini juga itu sangat merugikan Nadia karena tidak bisa kita biarkan terus-menerus nanti akan menghambat kegiatan proses pembelajaran di kelas dan akan membuat Nadia yang jauh berbeda karena dia mungkin semakin pemberontakannya mungkin semakin meningkat. Wah, iya betul sekali kelihatannya Bu Lulu ya. Terus kedepannya langkah yang Bu Guru ambil untuk komunikasi dengan orang tua seperti apa Bu? Komunikasi yang akan saya ambil yaitu saya akan mencoba berbicara yang sama seperti yang tadi saya katakan. Saya akan memanggil orang tuanya Nadia. Saya akan berkolaborasi bersama orang tuanya Nadia karena saya sebagai wali kelasnya adalah orang tua Nadia di sekolah, sedangkan orang tuanya Nadia itu di rumah. Jadi kita harus bekerja sama. Selain itu juga saya akan meminta bantuan untuk guru BK untuk mengkomunikasikan. Jadi kita saling mencari solusi secara bersama-sama. Jadi karena ada guru BK di sekolah, mungkin saya akan meminta berbagi saran agar saya bersama orang tua Nadia berkolaborasi dengan baik menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Nadia. Iya Bu Ristina, terima kasih sekali ya. Pada malam hari ini saya sudah berdiskusi, saya mendapatkan masukan, mungkin saya juga sudah merasa plong bahasanya Bu Ristina, mungkin saya sedikit beban, berapa hari ini saya berpikir sendiri, setelah Bu Ristina mengajak saya ngobrol, alhamdulillah beban saya sedikit berkurang, mungkin saya akan melaksanakan yang tadi rencana saya untuk permasalahan Nadia. Ini gaungnya ini. Rencananya Bu Lulu kapan nih mau melaksanakan langkah-langkah yang akan Bu Lulu ambil sebagai solusi untuk memecahkan masalah dari murid Ibu yang bernama Nadia itu? Kebetulan Bu Ristina, insya Allah besok Bu Ristin saya akan melakukan pemanggilan. Saya akan berkomunikasi bersama guru PK untuk pemanggilan orang tuanya Nadia dan kita secara duduk bersama mencari solusi permasalahan dari Nadia. Oke, kalau begitu setelah diskusi ini komitmen apa yang Bu Lulu akan lakukan ke depannya? Komitmen yang akan saya lakukan ke depannya diantaranya saya akan berusaha menjadi guru yang memahami karakter siswa di kelas dan saya akan menjadi guru yang mengetahui kebutuhan siswa dan menyelesaikan segala permasalahan siswa di kelas agar siswa dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Selain itu juga, saya juga membutuhkan kolaborasi bersama orang tua untuk kemajuan proses belajar siswa di kelas. Nah, selain itu juga, Bu Ris, saya juga akan melaksanakan kegiatan parenting, mungkin setiap 1 bulan sekali secara rutin atau 2 bulan sekali agar saya lebih dekat dengan orang tua, siswa, dan mungkin permasalahan seperti Nadia itu tidak akan terulang lagi. Saya juga berusaha semoga orang tua wali murid saya dapat berkolaborasi dengan baik dan semoga kelancaran dan semoga setelah saya melakukan kegiatan parenting bersama orang tua wali murid, kegiatan pembelajaran di kelas saya berjalan dengan baik. Amin, luar biasa ya komitmen dan harapan Ibu panjang lebar sekali. Saya berharap komitmen itu terwujud sebagai harapan dan impian dan terrealisasi dengan baik. Keren sekali Bu Lulu diskusi kita kali ini. Semoga dapat melakukannya dengan baik. Sukses untuk Bu Lulu ya. Iya Bu Ristina, terima kasih Bu Ristina sudah menjadi Sama-sama. teman yang baik. Selamat malam Bu Ristina. Selamat malam Bu Lulu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi ya proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ristina selaku coach dan juga Bu Lulu selaku coaching. Jadi Bu Ristin, bagaimana ini setelah melakukan proses coaching? Apakah sudah merasa indikator ketercapaiannya tadi sudah dilampaui, sudah tercapai? Luar biasa ya. Setelah coaching tadi berusaha mendengarkan secara aktif itu memang tidak mudah ya. Kita harus mendengarkan panjang sekali, harus berusaha menahan diri agar apa? Agar yang kita coaching kita itu merasa nyaman untuk membangun yang tadinya kemitraan, merasa kita setara dan tidak menggurui, tidak ada adjustment dan sebagainya. Itu memang tidak mudah, tapi alhamdulillah dapat tercapai dengan baik, sehingga coach bisa menemukan solusi dari menggali potensi dari coach itu sendiri. Seperti itu Bu Yunin. Ya Bu Ristin, jadi ini saya mohon izin menyampaikan hasil catatan observasi saya Bu Ristin ya. Memang seperti yang disampaikan oleh Bu Ristin, saya sendiri merasa saya bukan mengasumsikan, saya memang di sini catatan saya Bu Ristin itu sudah melampaui atau mencapai indikator yang disampaikan di awal tadi. Terkait kemitraan, Bu Ristin itu sudah membangun suasana yang menyebabkan Bu Lulu itu nyaman, makanya ceritanya panjang Bu Ristin begitu. Jadi kemitraannya sudah terjalin dengan baik. Kemudian untuk mendengar aktif, nah itu juga terlihat selain mendengarkan aktif itu Bu Ristin itu juga terlihat dari Bu Ristin fokus, tidak mengalihkan fokus pada HP atau pada hal-hal yang lain. Jadi memang fokus mendengarkan ceritanya Bu Lulu, sehingga respon yang disampaikan Bu Ristin pun itu sejalan. Oh berarti setelah ini ditanyain seperti ini, kemudian begini. Jadi masih sejalan, tahu bagaimana merespon ceritanya Bu Lulu. Dan juga di sini yang sangat saya apresiasi adalah Bu Ristin itu bisa meningkatkan atau memberdayakan Bu Lulu. Ditanyai komitmennya seperti apa. Dari situ kan akhirnya Bu Lulu bisa menggali potensinya dirinya sendiri. Itu catatan observasi saya Bu Ristin sebelumnya sudah sangat baik sekali Bu Ristin. Nah untuk kedepannya kalau misalkan ada coaching seperti ini Bu Ristin, kemampuan apa nih yang kira-kira mau dikembangkan lagi? Yang mau dikembangkan lagi itu lebih pada ini Bu, memaksimalkan potensi mungkin nantinya. Oke, berarti Ya, nanti kalau misalkan karena ada kesempatan coaching, kompetensi yang mau dikembangkan adalah memaksimalkan potensi coaching, begitu ya Bu Ristin? Iya, Ya, jadi lebih banyak potensi yang harus digali supaya lebih banyak solusi-solusi alternatif yang bisa tercapai. Oke, baik. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan pada Bu Ristina, Bu Lulu, dan juga Bu Muntiko selaku ibarat katanya juga mengikuti sesi kita dari awal hingga akhir. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya sebagai pengamat pada kegiatan sesi pertama. Saya Lulu sebagai pengamat, coachnya nanti Bu Muntiko dan coachingnya Bu Ristina. Sebelum kegiatan coaching akan dimulai, nanti saya akan mengobservasi melalui rubrik pengamatan yang dimana ada 3 prinsip yang akan saya amati. Yang pertama, kemitraan, yang kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Rubrik ini nanti akan melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap prasupervisi, yang kedua tahap observasi, dan tahap pasca supervisi.
Sebelum kita mulai hari ini, pada kegiatan pra-observasi saya akan menanyakan kepada coach-nya dulu, pada kegiatan hari ini apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching malam hari ini. Baik Bu Lulu, terima kasih. Pada kegiatan malam hari ini yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi inti sebagai seorang coach, yaitu meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Selain itu, saya juga akan mengembangkan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Terima kasih coach-nya Bu Muntiho. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan lebih ke pertanyaan berbobot, Bu Lulu. Siap. Yang pertanyaan ketiga, indikator ketercapaian pada kegiatan coaching pada malam hari ini apa ya Bu Muntiho? Indikator ketercapaiannya nanti bisa diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, yaitu Bu Ristin. Siap. Sebelum kita mulai, saya persilakan kepada coach-nya dapat melakukan kegiatan coaching pada malam hari ini. Saya sebagai pengamat mempersilahkan. Ya, terima kasih Bu Lulu. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ristin. Sudah lama ya kita tidak berbincang-bincang. Iya ya Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga baik Bu. Namun malam ini agak sedikit redup nih. Oh ya, Bu Muntiko hari ini sibuk enggak? Oh enggak Bu, ya kebetulan hari ini saya santai Bu Ristin. Kok redup kenapa ya Bu? Mari silakan duduk di sebelah saya Bu, biar lebih nyaman. Oke, siap, kita duduk berdampingan ya walaupun secara daring. Iya, oke, silakan Bu. Bolehkah saya mengganggu waktu Ibu, minta waktu Ibu sebentar saja? Boleh Bu, silakan, tidak mengganggu kok. Ada yang ingin kita bicarakan untuk pertemuan kali ini? Saya ingin curhat tentang masalah yang saya hadapi, Bu. Dan saya berharap pada pembicaraan kali ini saya memperoleh solusi terbaik untuk masalah saya. Masalah apa ya yang ingin Bu Ristin sampaikan? Begini Ibu, saya itu memiliki murid yang saat pelajaran itu kurang fokus kelihatannya. Dan kelihatannya memperhatikan ketika pembelajaran. Tapi ketika diajak berkomunikasi itu gelagapan, kaget gitu. Seperti orang yang sedang melamun, dan itu terjadi akhir-akhir hari ini. Oh, gitu ya Bu. Iya, Apa yang Bu. Bu Ristin lakukan saat itu, saat menemui murid Ibu yang tidak fokus dalam pembelajaran? Saat itu saya mencoba menegurnya dengan ramah, supaya juga dia tidak merasa tersinggung maksud saya. Ketika saya tegur dengan ramah, anak itu pun berjanji untuk kembali fokus dalam pembelajaran saya. Namun, hal itu terulang, Bu. Bagaimana seperti ya, Bu? itu ya Bu. Iya. Selain menegurnya dengan ramah, apa yang sudah pernah Bu Ristin lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya juga pernah mengajak anak tersebut untuk berbicara empat mata dari hati ke hati. Bahkan saya pernah tanya kepada yang bersangkutan, siswa tersebut, apakah ia tidak menyukai pelajaran saya atau bagaimana. Tapi ketika saya tanya itu, dianya itu hanya diam dan
berkomunikasinya itu malah hanya dengan menggeleng-gelengkan kepala saja. Jadi tidak berucap kata sedikit pun. Menurut Ibu, bagaimana karakter dari siswa Ibu tersebut setelah Bu Ristin mengajar? Selama saya mengajar, kebetulan nama anak itu Rima ya Bu. Selama saya mengajar, Rima itu termasuk anak yang ceria Bu. Namun memang dalam 1 minggu ini dia cenderung menjadi pendiam. Saya juga mengamati ketika saat jam istirahat, Rima itu cenderung sering duduk di pojok kelas sendiri. Kebetulan di pojok kelas itu kan ada sudut baca yang memang kami punya untuk kegiatan literasi kelas. Tapi dia hanya duduk termenung sendiri, tidak bermain dengan temannya. Lah, saya saat menghampiri dianya dan mencoba berkomunikasi dengan bahasan yang ringan ya Bu. Ya kebetulan saat itu dia duduknya tidak ada teman sama sekali, kebetulan di sudut baca itu. Terus kok tiba-tiba itu terceletuk dari anak itu bahwa dia bercerita dengan kalimat yang pelan namun terdengar. Ia mengatakan bahwa orang tuaku mau cerai Bu. Seperti itu. Mendengar itu tuh saya sampai sempat terdiam Bu. Terdiam tuh ya mungkin ya kaget lah, rasa terenyuh, kaget. Bagaimana ya bercampur aduk lah, anak sekecil itu menceritakan itu. Saya tidak berkata apapun, saya hanya memeluk dan mencoba memberikan rasa empati saya, kepedulian saya akan apa yang dia rasakan. Jadi saya hanya memeluk dan dia hanya terdiam, tidak berkata apa-apa, seperti itu Bu. Setelah mendengar cerita dari siswa Bu Ristin, bagaimana Ibu menanggapinya? Saat itu saya berusaha memberikan motivasi kepada anak tersebut dengan tetap semangat belajar. Karena memang tugas utama dia adalah belajar. Untuk masalah orang tuanya, saya berikan motivasi dia adalah dia hanya bisa dengan melakukan doa. Jadi saya menyarankan kepada Rima untuk lakukan kegiatan berdoa untuk kedua orang tuamu, untuk kebaikan kedua orang tuamu. Terus rencana saya selanjutnya, saya akan memanggil siswa dan memberikan penguatan moral sebagai bentuk empati saya selaku pendidik, tetapi akan saya lakukan itu rencananya di luar jam pelajaran. Jadi lebih fokus pada permasalahan anaknya, Ibu. Iya. Selain yang sudah Bu Ristin lakukan, menurut Bu Ristin, langkah selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya mungkin yang bisa saya lakukan ini, Ibu. Saya punya rencana memanggil orang tua siswa. Karena apapun itu kan juga berhubungan dengan orang tuanya. Saya mengatasi masalah ini harus dua pihak ikut terselesaikan, ikut berkolaborasi. Seperti itu ya. Oh iya, baik. Dengan memanggil orang tua, apa kira-kira yang akan Bu Ristin bicarakan? Nah ini, rencananya itu saya akan mengkomunikasikan permasalahan yang siswa alami, yang sudah siswa ceritakan, serta menjalin kolaborasi agar suasana tetap kondusif, tetap tercipta dengan baik dengan siswa sehingga perkembangan belajar siswa itu tetap terjaga. Seperti itu. Terus rencananya kapan ini Bu Ristin mau memanggil siswa dan berdiskusi dari hati ke hati? Saya sih rencananya secepatnya ya Bu, supaya masalahnya cepat teratasi. Ini saya akan memanggilnya mungkin nanti siang ketika jam pelajaran usai. Terus saya akan memberikan motivasi serta penguatan moral secara langsung kepada siswa, 4 mata, fokus kepada permasalahan anak, hanya dalam bentuk saran dan masukan untuk
perkembangan belajar siswa nanti rencananya. Oh, seperti itu, ya. Bagaimana Bu Ristin bisa mengkomunikasikan permasalahan siswa dengan orang tua siswa? Nah ini, nanti siang setelah pembelajaran siswa, setelah saya memanggil anaknya, saya juga akan memberikan surat panggilan kepada orang tua siswa yang rencananya nanti saya titipkan ke anaknya untuk disampaikan ke orang tuanya. Oh, seperti itu. Apa yang dapat Ibu lakukan dalam pembuatan surat panggilan orang tua siswa itu? Untuk membuat surat panggilan, mungkin saya akan meminta tolong TU sekolah untuk membuatkannya. Nanti juga saya akan berkolaborasi dengan tim kesiswaan sekolah serta mengkomunikasikan dengan kepala sekolah sebagai bentuk konfirmasi saya atas pemanggilan orang tua siswa dalam hal perkembangan belajar siswa saya. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ristin akan melakukan tindakan tersebut? Insya Allah, kapan ya Bu? Mungkin besok siang lah. Saya akan memanggil siswa itu ketika sepulang sekolah dan menitipkan surat panggilan itu untuk hari esoknya supaya orang tuanya bisa hadir di sekolah. Gitu. Lalu bagaimana Bu kolaborasi dengan tim kesiswaan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Oh ya, nanti saya akan mengkonfirmasi dengan Bu Dian selaku tim kesiswaan. Nanti saya akan meminta bantuan beliaunya kalau ketika orang tua siswa itu datang ke sekolah saat pemanggilan itu, agar beliaunya mendampingi saya saat diskusi dengan orang tua agar terwujud kolaborasi yang baik untuk perkembangan belajar siswa. Oh, kalau seperti itu alhamdulillah Bu, berarti Bu Ristin sudah tahu ya solusinya untuk mengatasi permasalahan yang sudah Bu Ristin hadapi ya. Oh iya Bu, terima kasih. Terima Ya, kasih ya sama-sama. Ibu sudah menjadi pendengar yang baik. Lega rasanya Bu ya. Kalau didiskusikan bersama-sama itu rasanya solusinya lebih gampang terpecahkan ya Bu ya. Iya betul, sama-sama Oke. Bu Ristin. Terima Iya. kasih ya Ibu atas saran dan Iya, masukannya. sama-sama Bu Ristin. Semoga Ibu selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Oke, Iya. monggo Ibu. Semoga Bu Ristin juga. Iya, silakan Bu Ristin. Oke, monggo kita Ya. kembali ke kelas ya. Kita mengajar di kelasnya masing-masing. Sukses Ya, dengan murid kita masing-masing. Oke, assalamualaikum Amin. Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Setelah kegiatan latihan praktik coaching pada malam hari ini, setelah saya melakukan pengamatan, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan pada coachnya. Apakah pada malam ini sudah ada ketercapaian indikator yang akan dikembangkan? Alhamdulillah sudah tadi Bu Lulu. Tadi saya sudah menggali potensi dari coach saya yaitu Bu Ristin, sehingga Bu Ristin bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi Bu Ristin. Sangat luar biasa Bu Mun. Tadi juga ketika saya melakukan observasi pada kegiatan coachingnya Bu Muntiko tadi bersama coachingnya, saya juga sudah melihat bahwa seorang coach tadi, panjenengan sebagai coachnya sudah memaksimalkan coachingnya untuk menemukan segala solusi dari permasalahan, dan coachnya juga sudah maksimal menggali potensinya coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Sangat luar biasa Bu Mun sebagai coach. Terima kasih Bu. Untuk terakhir sebelum saya akhiri, mungkin apakah ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh pada kegiatan coachingnya malam hari ini?
Untuk kegiatan malam ini tadi kompetensi yang saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Mungkin untuk coaching selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi dalam hal kehadiran penuh atau present. Siap, terima kasih. Oke. Sekian latihan coachingnya pada malam hari ini. Terima kasih Bu Muntifo sebagai coachnya dan Bu Ristina sebagai coachingnya dan saya Bu sebagai pengamat pada kegiatan malam hari ini sangat luar biasa dan semoga dapat memberikan manfaat kita bahwa kita dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada di sekolah atau di lingkungan kita dengan secara berkolaborasi dengan teman agar menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang luar biasa, anak yang berkarakter dan anak-anak yang merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Ibu. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga untuk semuanya. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum.